Halo, selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan saya, Hieronymus Erwin Indrawan. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, benar kan? Oke, semoga kalian sehat selalu, masih tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan kendor semangatnya untuk belajar. Oke, akuntansi manajemen sudah memasuki pertemuan kelima. Satu pertemuan lagi ya sebelum kuis dan UTS. Tidak terasa kalian juga sebentar lagi PKL ya. PKL kemudian skripsi ya, semoga sebelum lulus akreditas untuk kalian sudah keluar. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana menghitung harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi dihitung berdasarkan dua cara, yaitu yang satu metode pesanan by custom, yang kedua adalah metode proses, yaitu untuk memproduksi produk stok untuk dijual. Dalam HPP ini ada tiga biaya yang selalu kita bahas, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja biasanya tidak ada masalah ya, karena itu real, kita buat sesuai dengan pemakaian, dan juga itemnya biasanya bahan baku dan tenaga kerja tidak banyak ya. Tenaga kerja ya sudah pasti, bila kita menggunakan orang maka menggunakan tenaga kerja. Sama juga biaya bahan baku, pasti kita menggunakan biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja itu jadi hitungannya one by one ya. Produk satu pasti memakai bahan baku satu ya, tenaga kerja satu ya, maksudnya satu, bisa dilihat ya. Nah, masalah yang timbul di sini adalah biaya overhead pabrik, karena biaya overhead pabrik itu perintilannya banyak sekali ya. Seperti kemarin sih kita contohnya hanya sedikit ya, biaya penyusutan, biaya mandor. Nah, biaya overhead pabrik ini sulit ditentukan karena tidak bisa ditelusuri biayanya ke produk yang sudah jadi. Tapi secara tidak langsung biaya overhead pabrik ini turut berperan eh, akan dalam proses produksi. Karena itu kan, karena menghitungnya susah ya, pada prinsip itu adalah menghitungnya susah, menentukan biaya overhead pabrik itu lebih lama ya. Jadi biasanya produk tersebut jadi duluan, sementara untuk menelusuri biaya overhead pabrik belum selesai. Makanya pada dua metode tersebut digunakan BOP ditetapkan ya. BEP sesungguhnya yang digunakan pada metode proses juga belum mendekati. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi ya, dan kemudian juga di bagian produksi ya, mulai timbul spesialis-spesialis, maka diketemukanlah cara yang lebih efisien dan efektif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya. Tujuannya apa untuk menurunkan biaya? Ya, supaya barangnya lebih mudah untuk bersaing. Dan di sisi lain juga dengan biayanya turun, maka keuntungan yang diperoleh akan naik. Karena biaya turun belum tentu harga jual tuh turun ya. Biaya turun sudah pasti akan meningkatkan laba dengan asumsi harga harga tetap. Nah, metode tersebut adalah just in time dan activity based costing atau ABC system. Just in time ini biasanya lebih just in time ya. Just in time. Saat kita butuh barang tersebut ada. Nah, itu just in time. Jadi tidak ada stok ya. Nah, di sini biasanya lebih menurunkan biaya terhadap bahan baku, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi. Nah, itu di reduce sedemikian pula sehingga untuk menurunkan seperti biaya penyimpanan ya,
biaya lead time, biaya biaya menunggu produk datang ya kan. Biaya penyimpanan ada apa aja, ada listrik, ada sapam, ada gudang. Nah, just in time ini adalah untuk mengurangi biaya-biaya tersebut. Just in time ini seperti biasa ya ditemukan oleh orang Jepang ya dalam proses produksi. Kita lihat sekarang otomotif ya. Setiap kita pesan mobil apa? Tunggu 3 bulan Pak. Nah itu karena mereka sudah menetapkan just in time. Jadi kalau tradisional zaman dulu adalah ibaratnya kita mendorong ya, mendorong kita memproduksi menjadi produk yang kita stok kita jual. Nah jadi kita mendorong penjual ya untuk menjual barang yang telah kita produksi. Dan memasuki kemajuan teknologi konsepnya dibalik, jadi menarik ya. Jadi pelanggan menarik proses produksi. Jadi proses produksi akan berjalan bila ada pesanan dari pelanggan. Jadi ditarik oleh pelanggan. Kalau dulu tradisional kita mendorong ya dari pabrik memproduksi barang tersebut harus dijual. Nah itu didorong. Nah sekarang kita memproduksi barang setelah ada pesanan. Nah tentu saja ini tidak bisa berlaku begitu saja ya, apalagi untuk produk-produk baru ya. Kalau nggak ada stok pasti akan beralih ke produk lain. Proses just in time ini hanya bisa diterapkan pada produk-produk yang sudah mapan ya, sudah terbukti ya, seperti Toyota ya, mobil itu Toyota, orang bersedia menunggu. Coba kalau merek lain, merek mobil Cina ya, mau pesan suruh nunggu ya, mendingan ganti merek lain kan. Nah, sama juga motor kan, kalian beli motor Honda harus inden ya. Kemarin teman saya mau beli Honda Beat aja harus nunggu 3 bulan, akhirnya pindah ke Yamaha ready stock. Nah jadi just in time ini adalah bisa kita katakan adalah monopoli ya. Para produsen sudah saling mempunyai komitmen ya untuk mengurangi biaya-biaya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan stok. Jadi tidak berlaku untuk semua produk ya. Biasanya di sini yang persaingannya tidak terlalu banyak, pemasoknya tidak terlalu banyak, maka bisa menerapkan just in time. Seperti contohnya ya. Jadi just in time ini prinsipnya adalah menarik ya pelanggan, menarik proses produksi. Kalau tradisional mendorong proses produksi, mendorong penjual untuk menjual barangnya. Jadi itunya just in time ya, pengertian dari just in time. Dalam slide ini juga materi video saya sudah tampilkan video pembelajaran dari BSI yang dibuat oleh official store ya, official UBSI ya. Bisa dilihat nanti di materinya. Dan ini adalah teori-teorinya ya, bisa kalian baca. Jadi pada konsepnya seperti itu ya. Seperti juga restoran-restoran ya, restoran-restoran juga mulai banyak memberlakukan just in time ya. Pizza Hut itu kan just in time ya. Ada orang order langsung pizzanya baru dibuat. Beda dengan toko kue sudah memproduksi dulu baru kita beli, barangnya sudah ada. Jadi tujuan dari just in time ini ABC adalah untuk mengurangi biaya yang bisa dikurangi. Biasanya biaya-biaya tersebut adalah biaya-biaya overhead. Oke, di sini bisa kalian baca. Demikian juga dengan ABC system ya. ABC system itu lebih kepada aktivitas. Nah, jadi kalau kita ke ABC sistem ini lebih cenderung sudah masuk spesialisasi ya. Jadi misalnya ada pesanan, dia sudah tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk masing-masing produk. Nah, di sini aktivitas ya atau kegiatan yang dilakukan itu dibagi menjadi 4. Nah, di sini ada 4 untuk ABC-nya. Ini masih just in time ya, bisa kalian baca. Mana nih ya? Jadi ABC ini nih menyediakan informasi mengenai aktivitas sumber. Nah,
Jadi kalau kita tidak paham, maka kita tidak paham atau kita menjurus pada pekerjaan spesialisasi, maka akan sulit menyusun ABC, karena konsep ini adalah menggolongkan kegiatan-kegiatan yang akan terjadi. Nah, ini pelanggan aktivitas. Nah, di sini ya, dia intinya ABC adalah aktivitas, cost berdasarkan aktivitas. Aktivitas ini akan menghasilkan biaya-biaya karena dia akan menggerakkan sumber daya, dan sumber daya ini akan menjadi biaya dalam proses produksi. Demikian juga biaya-biaya tersebut juga akan menggerakkan sumber daya yang ada. Nah, itu akan menghasilkan aktivitas, dan kemudian objek-objek biayanya bisa ditelusuri. Jadi konsep ABC ini adalah menelusuri biaya-biaya yang dikeluarkan kepada produk tersebut. Larinya biaya ini kemana nih, ke produk nggak? Nah, kalau ke produk berarti dia bisa dibebankan. Kalau biaya-biaya yang biaya-biaya yang timbul untuk melakukan aktivitas ini tidak menambah nilai produk tersebut, maka itu bisa dihilangkan. Nah, misalnya biaya-biaya yang dihilangkan, misalnya yaitu misalnya office boy. Nah, ditelusuri ini biaya-biaya tersebut apakah dia menambah tingkat produktif, menambah nilai produk. Nah, itu kan nggak kelihatan ya, karena dia sama sekali tidak berhubungan dengan proses produksi. Nah, di sini ada 4 tingkat aktivitas ya. Yang pertama adalah aktivitas unit. Di sini tulisannya numpuk ya, jadi aktivitas unit. Kemudian yang kedua aktivitas batch. Kemudian yang ketiga adalah produk level activities. Yang keempat adalah produk fasilitas. Jadi pada level tadi yang unit lah, nah itu biasanya saat pekerjaan baru dimulai. Nah, setelah dimulai baru batch, itu masuk dalam proses produksi. Aktivitasnya apa saja saat dalam proses produksi. Kalau dalam proses unit seperti biasa kan, aktivitasnya pasti menyiapkan bahan baku, terusnya menyetel mesin. Nah, itu tahap persiapan. Kemudian tahap proses adalah sudah masuk dalam proses produksi. Kemudian kalau produk level, ini adalah menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah berkualitas. Jadi aktivitas-aktivitas yang menjamin bahwa produk tersebut berkualitas. Aktivitas fasilitas ini adalah bagaimana untuk mempertahankan produk tersebut ya, produk tersebut dijual, dikirim, dan pelayanan lah ibaratnya fasilitas ya. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan antara just in time dan ABC system. Kalau ABC system seperti yang tadi saya bilang, ini lebih mengarah ke spesialisasi ya. Jadi pekerjanya sudah memasuki spesialisasi, satu orang untuk satu pekerjaan yang khusus. Jadi tidak kalau zaman dulu kan semua orang harus menguasai. Nah, kalau spesialisasi satu orang menguasai satu pekerjaan dengan ahli. Jadi dia sudah hafal aktivitas-aktivitas, biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kalau just in time adalah intinya adalah mengurangi biaya penyimpanan produk, sehingga produk datang tidak disimpan, langsung diproduksi, langsung dijual, atau lebih dikenal dengan menarik ya. Kalau just in time ini adalah menarik produksi, kalau tradisional adalah mendorong produksi. Oke, kita masuki latihan soal pertama. Pada setiap tingkat aktivitas, nah ini berarti ABC system, terdiri dari pusat aktivitas kecuali, nah tadi ada berapa? Ada 4. Ini kan A, B, C, D, E, ada 5. Berarti yang nggak ada kemana? Tingkat unit tadi itu pertama ya. Tingkat gugus produk ini batch nih, batch activity, gugus produk masuk proses produksi. Tingkat produk ada, ini menjaga kualitas produksi, fasilitas pelayanan. Jawabannya adalah tingkat manajemen. Kemudian yang dua yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produk tertentu diproduksi oleh
perusahaan. Nah, ini udah ada produk diproduksi. Nah, ini jawabannya juga yang A ini bahasa Inggris, ya. Yang B ini bahasa Indonesia, facility level aktivitas, ya, aktivitas level tingkat fasilitas. Nah, A dan B sama. Kemudian yang C, berarti kalau fasilitas ini adalah pelayanan, sedang di sini produk. Yang C, produk level aktivitas, ini produk level activity ya. Ini juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang E, batch level activity. Nah, ini tadi batch itu proses produksi ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah ya yang C, produk level activity. Jadi semakin banyak produk maka semakin tinggi biaya aktivitasnya. Kemudian yang tiga, aktivitas yang muncul sebagai akibat jumlah volume produksi melalui sebuah fasilitas produksi unit level. Ini sama nomor 2 hampir sama ya. Aktivitas muncul, sebentar coba kita cari jawabannya, dibaca baik-baik. Aktivitas yang muncul sebagai akibat jumlah volume produksi melalui sebuah fasilitas produksi unit level, fasilitas dilakukan setiap kali produksi. Nah, ini jadi kita baru mau memproses produksi. Jadi yang awal tingkat pertama apa? Ke fasilitas pelayanan, produk, proses produksi, batch level adalah proses terjadinya produk. Maka ini jawabannya ada unit level activity, aktivitas yang muncul sebagai akibat jumlah volume yang harus diproduksi. Jadi ketika menerima pesanan. 4. Sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas. Nah, ini sistem ABC ya, berdasarkan aktivitas. Nomor 5, waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi dari bahan baku menjadi barang jadi, bahan baku menjadi barang jadi, yaitu waktu proses ya. Jadi dia lagi proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Kalau pindah adalah produknya pindah, produk jadi dari gudang pindah ke untuk dijual, kemudian untuk ke customer itu waktu pindah. Kemudian waktu inspeksi adalah waktu pengecekan ya, saat produk jadi, ibaratnya ini kuisinya ya. Waktu inspeksi adalah kuisi untuk memeriksa mana produk jadi, mana produk gagal. Waktu antri ya ini masuk ke batch ya, untuk masuk ke jalur produksi. Jadi waktu antri, waktu tunggu ya. Sama waktu antri dan waktu tunggu. Oke, itu saja latihan soal 5 soal ya. Selamat mempelajari ya. Pesan saya, tetap semangat, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Karena itu membuktikan bahwa kalian masih kuliah, masih harus mengerjakan tugas. Cepat-cepat lulus supaya tidak mengerjakan tugas. Oke, terima kasih atas waktunya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Sampai ketemu di pertemuan ke-6. Terima kasih.